Trigger yang membuat mereka tuh di situ mereka tuh itu yang kamu tanya, kenapa sampai terjadi triggernya apa? maka itulah anehnya Indonesia ini kan, karena bukan kita itu dipersatukan oleh penjajahan tadi. Itulah makanya kalau kita itu mesti ada, Soekarno tuh ngerti mesti ada nation building. Itu yang di negara lain nggak ada national building itu. Menurut aku Sumpah Pemuda itu produk kebudayaan yang luar biasa. Puncak kebudayaan yang luar biasa, karena di situ udah hilang itu. Lu Jawa, lu luar Jawa, lu apa segala itu hilang semua. Karena begitu dia menyatakan bahasa Indonesia, menyatakan tanah air, menyatakan itu clear di situ. Tapi kenapa ketika sampai pada puncak deklarasi kemerdekaan itu terjadi keadaan itu lagi gitu? Saya ingat pernah diajak Bang Hariman mendengarkan Pak Selo Sumarjan di UI. Pak Selo Sumarjan Dasepo dia bilang, musuh anak muda sekarang itu adalah ketidakadilan, kemiskinan, ya, dan kesenjangan. Jadi soal kesenjangan ini Bang yang sangat menakutkan buat saya. Memang demokrasi ya membutuhkan rule of law. Karena rule of law itu dia itu adalah untuk keadilan. Malari itu dimulai dengan diskusi menyambut Sumpah Pemuda 28 Oktober, tapi karena 28 Oktober itu lebaran jatuhnya, dipercepat 24 Oktober. Nah, jadi kita diskusi di MUI itu 24 Oktober tahun 73, dan nanti setelah diskusi melahirkan petisi 24 Oktober itu yang menuntut supaya kita sebagai pemuda minta supaya strategi pembangunan kita itu anti kemiskinan, ya kan, memberantas jurang kaya miskin, ya kan, kesetaraan, hukum dan pendidikan itu intinya. Jadi kalau sekarang ini hari-hari kita lihat semua hari ini semua orang kayak turun macam-macam gitu loh. Itu hebatnya tuh. Di Makassar, di Jakarta ada beberapa kelompok masing-masingnya dengan cara sendiri-sendiri. Dan dari dulu sejarahnya ya, waktu di zaman DMUI juga bikin acara begitu aja, itu di gunung, orang-orang pendaki gunung tuh mapala-mapala juga bikin renungan. Nggak ada hubungannya, tapi semua orang. Jadi gini, selain 17 Agustus ya dan Lebaran, sebenarnya Sumpah Pemuda ini juga termasuk salah satu tanggal yang apa ya, diiniin orang, dipakai untuk ini, bukan sakral, jadi apa, momen untuk orang menyuarakan ininya dia. Kalau Lebaran atau Natal itu kan untuk refleksi lagi, kembali kepada fitrahnya, maaf-maafan, ya kan. Kalau 17 Agustus itu kegembiraan, kemerdekaan, naik pohon pinang. Tapi kalau Sumpah Pemuda ini memang pemuda-pemuda memang bertekad mengeluarkan unek-uneknya mengenai masa depan dia. Itu yang gue bilang, sebenarnya pada tanggal 28 Oktober inilah pemuda melahirkan agenda untuk mereka perjuangkan ke depannya gitu. Jadi kalau zaman gua itu ya, bagi kita ideologi udah selesai waktu itu, Cak. Jadi kita nggak merasa tadi kayak beban sejarah segala macam, kita udah selesai. Kita terima Undang-Undang Dasar 45, kita udah terima Pancasila, nggak ada masalah itu. Kita nggak takut, kita nggak merasa kalau sebelum kita tuh masih ada nanti lu kiri gitu loh, lu PKI lu. Kalau kita nggak ada takutnya. Kita ini memang anak Orde Baru yang menerima Pancasila, nggak ada soal agama, soal apa, dan kita mau bicara pembangunan ini yang penting gitu loh. Jadi, nah disitulah yang kekuatan kita, yang kita nggak bisa diapa-apain kecuali kita dikalahkan dengan terjadinya pembakaran itu gitu loh. Ketiganya, karena seluruh omongan kita diterima. Jadi program-program keluarlah KMKP, keluar anti hidup mewah gitu loh. Dan
macam-macam puskesmas dulu, karena kalau sebelumnya itu nggak ada dalam agenda pembangunan yang dikarang oleh yang disebut oleh Berkeley Group itu masalah-masalah begituan. Jadi masalah-masalah ad hoc itu ditempelkan karena agenda mahasiswa waktu itu nggak bisa. Kita mesti, ini bukan semata-mata soal growth, soal pertumbuhan yang kayak sekarang ini juga kan. Ini mengajar, karena bagi kita waktu itu growth, pertumbuhan segala macam itu bisa sampai 20% juga bisa. Dan itu, tapi kalau yang menikmati itu bisa-bisa cuma 1%. Waktu itu kasus paling nyata itu tahun 73 itu adalah pecahnya Pakistan jadi Bangladesh. Karena itu pertumbuhan Pakistan itu berturut-turut sekian tahun itu 8%, kayak kita sekarang. Apa ya, pecah. Karena dinikmati oleh Pakistan Barat aja, Pakistan Timur tinggal. Demikian juga kita waktu itu udah bilang bahwa pembangunan yang mengejar pertumbuhan semata-mata tanpa lihat keadilan segala macam, pemerataan segala macam, itu akan jatuh ke tangan. Kalau sekarang juga sudah banyak sekali orang yang bicara 4% orang kaya punya harta lebih kaya dari 50% bangsa Indonesia. Oh, itu bisa diatur-atur kok. Dan itu bukan hanya kita. Yang gua kaget itu adalah dunia pun ngomong begitu. The 1% against the 99%. 1% lawan 99%. Jadi kalau sekarang, kalau anak-anak muda sekarang apa ya, kalau belum ngomong ke situ, mereka tuh nggak nangkep sebenarnya. Sebenarnya kalau jadi lu agak lucunya di situ, gua hari-hari ini gue lihat tuh anak muda ngomongnya kekuasaan. Jadi terang untuk mewujudkan itu perlu kekuasaan. Tapi kalau sebagai anak muda, kita itu nggak mau berkuasa. Kita itu mau penguasa itu mengadop kita gitu loh, mengadop agenda kita. Jadi beda sekali. Jadi kalau yang sekarang gue lihat ini, anak-anak ini orang bicara kalau mau kekuasaan itu building blocknya itu ya melalui partai politik, itu gue bilang di kemarin itu partai politik lah kalau mau kuasa. Tapi partai politik itu hanya salah satu dari 4 yang demokrat pilar. Bukan pilar demokrat, bukan pilar. 4 kompon unsur. Demokrasi itu mesti ada rule of law gitu loh. Mesti ada partai, mesti ada pers bebas, mesti ada civil society kuat gitu loh. Dan lain-lain. Tapi kita kategorikan 4 ini. Jadi 4 komponen yang harus ada di situ gitu loh, untuk menyatakan bahwa demokrasi di jalan. Jadi kalau nggak ada rule of law, makanya sekarang ini ya, kalau kita bicara lebar lagi ya, yang dibicarakan Amerika sehari-hari ini adalah refleksi 20 tahun perang against terrorism ini. Kita sekarang tutup buku dengan Afghanistan, kita terima Taliban itu. Sekarang kita hitung, kalau ini kata Amerika nih, ini gua sengaja mancing supaya refleksi mengenai kita. Apa yang terjadi sekarang ini? Kalau dibilang, kalau sekarang ini terjadi bahwa tidak ada ancaman terorisme di dalam negeri kita bisa bilang kita menang. Tapi kalau kita bicara bahwa keadilan, akarnya terorisme itu kan tetap kayak tadi, keadilan gitu loh. Oh, belum ada apa-apanya. Justru kita melihat akibat politik Amerika yang sangat kuat itu setelah 2001 itu, banyak yang numpangin untuk menindas rakyatnya sendiri. Cina dengan Uigurnya, si Rusia dengan Cecenya itu dituduh sama dia bahwa itu teroris. Jadi sekarang ini pikiran mereka juga begini, kalau kita nggak bisa membangun, memimpin dengan kayak yang disebut melawan yang kita benci, pasti perlu dipakai orang. Tapi kita hanya bisa menyatukan orang, memimpin orang dengan betul-betul memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu loh, Cak. Iya. Itu bedanya, Di. Kan ini pada dia bagaimana merespon Sebenarnya kan gini, pandangan Bang Hariman? Sumpah Pemuda itu
menurut gua puncak kebudayaan yang dilakukan oleh bangsa ini, embrio bangsa ini, itu Sumpah Pemuda itu sebagai abang ini. puncak Khusus untuk abang karena abang kebudayaan itu. input ambil. Nah karena itu dia seharusnya itu terus tuh dia mengalir sehingga kita tidak lagi melihat ini ada Saranya, ada Jawanya, ada luar Jawanya, ada Islamnya, ada Islam gitu loh. Nah itu tapi kenapa ketika Republik ini berdiri di 1945 itu terjadi friksi itu gitu. Itu yang jadi buat saya itu beban sejarah yang memang ditinggalkan oleh mereka pada waktu itu gitu. Jadi memang saya melihatnya kalau kita mau bisa menyelesaikan itu, sebenarnya ketika contoh yang paling ekstrim nih ya, itu ketika Ahok itu muncul ya, itu kan sebenarnya buat saya gembira karena ini sebuah prestasi nih bangsa ini gitu, sebuah prestasi. Tapi ketika Ahok itu nggak selesai dengan dirinya gitu, dia terus kemudian menggunakan idiom Islam itu sebagai musuhnya gitu, itu apakah ini juga menjadi tren dunia gitu loh? Karena dianggap bahwa ini ada kelompok masyarakat itu terutama Islam gitu yang kemarin tertinggal gitu ya. Kemudian karena proses pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu terus muncul, kesadaran kelompok-kelompok Islam yang bawa pendidikan ini mulai ke tengah gitu. Nah ini pertarungan antara kelompok-kelompok yang dianggap berpikir modern, Islam yang modern itu dengan Islam yang tradisional itu, dan itu kemudian dikelola. Nah menurut aku bang, ada nggak yang kalau menurut aku ada sesuatu yang aneh nih dalam proses perjalanan ini. Kita selalu menemukan ketika mulai tumbuh baru gitu, dicarilah Islam sebagai yang kau bicarakan itu justru itu gejala dunia, bukan gejala Indonesia. Bahwa di dunia sekarang di Amerika itu terjadi karena politik terlalu mementingkan anti terorisme ini, gitu. Mengejar-ngejar. Jadi begini, kita kompromi karena kita ingin aman dengan azas rule of law tadi, gitu loh. Kita benarkan tindakan-tindakan ad hoc gitu loh. Nangkep orang tanpa hukum gitu loh. ya, bunuh orang. Itu ya. Jadi bukan karena tadi itu terjadi karena itu tadi. Itu yang mesti kita pahami lagi. Jadi lu waktu ngomong tadi itu lu nggak menjelaskan apa-apa. Lu menjelaskan justru itu yang gua tangkap, itulah yang gua mau bilang malu, itulah salah lu gitu loh. Bukan lu lihat akarnya. Kenapa bisa begini? Karena kita itu kompromi dengan tadi azas-azas demokrasi itu gitu loh. Kompromi dengan hukum gitu loh, Cok. Demi ini kita hilangkan dulu studi analisa lingkungan gitu loh. AMDAL misalnya. Itu nggak boleh. Walaupun itu menghambat, ya sudah kita lalui dulu. Kita nggak bisa bilang orang ini langsung kita tuduh, kita tangkap. Jadi kayak begini dia bilang. Kita kan mesti bebasin seluruh penjara Guantanamo. Supaya lu ngerti ini, Guantanamo di sana. Itu ada beberapa orang-orang Uighur. Itu kita tangkap karena dulu bagian dari terorisme Islam katanya gitu loh. Sekarang kita mesti bebasin. Dia minta, dia nggak mau pulang ke Uighur karena pasti ditangkap sama Cina. Tapi kita nggak mau terima gitu loh, Amerika. Nggak mau. Kita jahat gitu loh. Itu masalahnya. Jadi yang kita bicarakan tadi, kenapa bisa begitu, Di? Karena dari awal kita itu tidak pernah orang kaya yang bersalah, ya kan? Kebetulan itu Cina, ya kan? Dibebasin gitu loh, Di. Jadi bukan soal apa-apa. Karena rule of law-nya nggak jalan gitu loh, Di. Itulah. Jadi kalau kau ngomong tadi gitu, jadi pemuda kita dulu tuh bicara kan, Sumpah Pemuda, kita pemuda ini berbahasa satu, berbangsa satu.
tanah air satu. Itu artinya kita akan membangun Indonesia merdeka, itu loh. Merdeka membangun tadi, keadilan tadi kembali. Kok itulah hanya Dewan Mahasiswa UI yang bisa menyuarakan itu dulu gitu loh. Kok sekarang ini kok itu Ya, itu maksud kita diskusikan yang itu yang enggak perbedaan itu yang enggak keluar gitu loh. antara Semangat Sumpah Pemuda tahun 70-an sama sekarang ini. Her, gimana menjelaskan bisa sejauh itu keluar misinya itu? Gimana menjelaskannya secara politik ya, sosiologi? Sebetulnya Sumpah Pemuda 1928 dan kritik gerakan mahasiswa Malari 1974 itu karena memfokuskan pada praktek-praktek Orde Baru yang sudah meniadakan nilai-nilai dan aspirasi soal keadilan. Kan yang diinginkan Bang Hariman dan kawan-kawan dengan Malari itu kan membangun keadilan, membangun tadi bukan pembangunan dalam arti membangun diri, tapi membangun Indonesia, bukan membangun di Indonesia gitu loh. Modal asing dan modal-modal swasta waktu itu kan yang tumbuh yang hanya untuk 1%, kepentingan bercokol yang segelintir orang ini kan yang penting dapat keuntungan akumulasi modal dengan cara bukan membangun Indonesia. Membangun di Indonesia dia mengeruk keuntungan yang luar biasa, beda dengan membangun Indonesia. Sumpah Pemuda kan membangun bangsa. Ya itu kan ada kesamaan benang merah antara 287 soal strategi ya, membangun Indonesia. Nah ini kan ada semacam missing link dengan anak muda sekarang ini. Ya itu strategi Tuntutannya pembangunannya kurang strategis, sporadis Ya. gitu kan. Ingin berkuasa. betul. Itu yang aku maksud tuh, kenapa ini bisa terjadi nih? Apa karena lingkungan perubahan demokrasi yang begitu cepat, yang tidak terkontrol, kita belum siap, atau apa gitu loh? Salah satu yang saya lihat ya, dunia pendidikan kita nih semakin jauh dari cita-cita proklamasi dan cita-cita Sumpah Pemuda itu loh. Sehingga anak-anak muda sekarang itu refleksinya kurang, renungannya kurang. Mereka tadi langsung bicara kekuasaan. Kenapa tidak berbicara yang masalah-masalah nyata? Bagaimana misalnya membangun basis-basis produksi industri di desa, industri pertanian, industri kelautan. Tapi mereka bicara tentang soal-soal tadi, ya, yang berkaitan dengan kekuasaan, dan itu oligarki yang itu mudah mematahkan. Tapi kalau menuntut seperti yang dilakukan Malari tadi, ini loh, penting nih pendidikan tuh, ini masyarakat desa, kredit usaha rakyat yang nyata, pemerataan pembangunan, keadilan sosial, itu mungkin lebih real. Tapi karena mereka itu, misalnya kemarin langsung tuntutannya ada yang menuntut Jokowi mundur dan sebagainya. Sementara persoalan yang Anda suka, ada tuntutan juga yang mundur. iya ada tuntutan kan kemarin saya mahasiswa kemarin itu gerakan Mas Dari ini juga tadi saya dengar di media itu mereka mungkin menurut saya ya ada kegalauan, ada kegundahan, kegelisahan, tetapi juga belum mampu merangkai, menyiapkan strategi pembangunan apa yang muncul dari gagasan mereka. Anak muda harusnya kan punya gagasan atau pikiran, saya mau begini gitu loh. Nah ini anak-anak muda ini, saya lihat yang sekarang belum. Kami, kalaupun muncul masih tipis itu. Harusnya mereka, kita anak muda sekarang mau keadilan sosial, kemanusiaan, mau pemerataan, mau lingkungan hidup yang lebih baik gitu loh. Sampai konseptualisasi itu belum muncul di permukaan. Apa kelemahan-kelemahannya? Apa kurang diskusi, kurang bangun jaringan, atau kurang refleksi? Mungkin bisa nambahkan nih. Ya. Tapi gini, yang aku lihat dan merasakan itu ya di dalam dinamika yang paling bawah lah, Santai aja, kita sampai santai aja. teman-teman itu sepertinya mentalitas jalan pintas itu pengen cepet kaya, pengen cepet itu ini, juga. pengen apa Ya, nih. betul juga. Kemudian mereka nggak punya nggak suka baca. Contoh dari seniornya juga nih. Iya, jadi ketika ada diskusi gitu yang jauh seperti ini gitu, terus mereka mengatakan lu terlalu ada orang yang mengatakan lu terlalu tinggi, terlalu di langit gitu, nggak ke bawah dah. Dan orang yang berpikir seperti itu terus kemudian minder, dia terkalahkan karena satu di antara 9, satu di antara 10 gitu. Itu yang terjadi, yang dilihat dan dirasakan itu. Jadi mereka ukur sekarang
nggak usah jauh-jauh di anak-anak kita itu dia nggak lagi berpikir soal bagaimana sejarah Sumpah Pemuda, bagaimana Sumpah Pemuda itu menjadi sebuah produk kebudayaan yang menurut aku Sumpah Pemuda itu produk kebudayaan yang luar biasa. Puncak kebudayaan. Puncak kebudayaan yang luar biasa karena di situ udah hilang itu lu Jawa, lu luar Jawa, lu apa segala itu hilang semua karena begitu dia menyatakan bahasa Indonesia, menyatakan tanah air, menyatakan itu clear di situ. Tapi kenapa ketika sampai pada puncak deklarasi kemerdekaan itu terjadi keadaan itu lagi gitu loh. Nah pengaruh itu menurut Sebenarnya aku, itu terjadinya belakangan. Orde Baru. Karena kalau kita bicara Siliwangi ya, iya dari dulu ya. Simawa, Simbolon kan apa ininya. Kawi Awak, Kawi Larang gitu ada gitu loh. Jadi semua diterima itu. Orang-orang yang non Sunda, semua orang nggak ada masalah. Iya, Nas Awak, Nasution, Nas Awak, Nasution, nggak ada masalah. Tapi setelah itu sekarang ini jadi itu Aku melihat gini Bang, sekarang ini semacam kayak terbalik apa yang diperjuangkan pemuda waktu 1928. 1928 itu kan semangatnya itu bersatu. Ya, karena tadi Aryadi udah bilang itu merupakan deklarasi terbentuknya bangsa. Ya kan? Secara formal bangsa kita baru merdeka 17 Agustus 45. Tapi bangsa kita yang namanya Indonesia, yang sebelumnya ada bangsa Indonesia masih suku-suku aja perjuangan itu baru ada kesadaran. Tapi sekarang itu pemuda itu, anak muda itu berpikirnya bukan bersatu untuk bangsa. Dia melakukan agregasi kekuasaan untuk kepentingan ini. Dan apa namanya? Ada semacam kayak ada kompetisi ideologi di antara bangsa ini gitu. Mestinya kan kita udah, kalau kita sepakat bahwa Pancasila itu merupakan satu ideologi bersama, maka kan mestinya kita berkompetisi itu di dalam koridor Pancasila. Tapi ini kan, ini yang mestinya mesti disadari. Salahnya di mana? Kan kita nanya, salahnya di mana? Mungkin waktu kita ya zamannya Abang itu kita masih ada dapat nilai-nilai pelajaran dari generasi yang di atas kita. Nah, mungkin kita juga salah, ya kan? Nggak mewariskan nilai-nilai keperjuangan untuk persatuan bangsa. Mungkin karena kita juga ikut tanpa sadar, kita mengikuti irama yang ada terbentuk yang tadi Abang bilang ini, menuju ke apa yang namanya ini material gitu loh, yang Herdi bilang bahwa pembangunan itu adalah ininya tolak ukurnya itu ekonomi. Padahal makanya yang kita mau itu kan adalah kesejahteraan, kemakmuran, adil dan makmur. Jadi saya kira memang ini kita mantan aktivis ini, ya kan, dan aktivis itu nggak pernah kita pensiun istilahnya Bang. Tidak pensiun aktivis, jadi nggak boleh mantan. Pensiun itu nggak boleh. Tapi memang kita kan secara usia nggak mungkin kita bisa klaim sebagai pemuda. Iya, nggak bisa di depan. Tapi kita kan tetap ada. Tetapi yang anehnya itu pemuda yang mestinya dinamis, dia berpikir orang yang tua mapan. Berpikir tadi kekuasaan, supaya dapat materi, dapat kedudukan, dapat ini. Ya ini, jadi saya kira memang kita sih mesti ya, ini kan kita juga bagaimana caranya ya untuk kita mengingatkan ya gunanya kita sekarang berkumpul ini, kita ya kan bukan hanya refleksi gitu ya. Mungkin kita ini bukan refleksi, evaluasi segala dari masalah. sekelompok orang yang banyak, tapi kan visi kita berbicara di sini visinya beda dengan misalnya ya apa yang saya lihat, yang apa yang di tempat-tempat lain itu masih dalam kerangka perebutan kekuasaan, agregasi kekuasaan. Padahal kan kita kekuasaan itu ya bagian daripada bangsa kita ini gitu loh. Itu ya apa namanya, apakah ada founding fathers atau apa namanya ya di PPK itu disepakati bahwa Piagam Jakarta. Tetapi waktu itu semangatnya kena bersatuan. Dia bilang kalau untuk kita persatuan itu 7 kata Piagam Jakarta dihapus, tapi demi persatuan kita mau menyampaikan ini. Nah, jiwa semangat ini tidak ada. Nah, misalnya kita juga dari baca buku-buku sejarah, bagaimana para politisi tahun 50 Bang, ya, dia di dalam politik bertempur.
Tetapi dalam sebagai kemanusiaan dia bersahabat. Kayak Kasimo dengan Natsir katanya. Iya kan? Ada bukunya. Nah, kalau itu begini, Cok. Itu sebenarnya ya, kalau kita itu memang itu keajaiban lah. Gini, karena itu kan Belanda tahun 1850 itu mulai kaya dan mulai banyak lahir orang-orang yang karena kaya itu mulai punya pengetahuan lebih luas dan merasa kok kekayaan ini datang dari negeri yang kita peres. Jadi mesti ada balas budi. Itulah namanya etis politik itu, politik balas budi itu. Nah, politik balas budi itu keluar dengan melakukan mesti mendidik orang-orang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan itu. Jadi yang paling nonjol waktu itu adalah cacar, bukan? Cacar, bukan cacar. Kalau itu irigasi mereka lakuin, cacar. Cacar itu makanya dibikinlah sekolah dokter Jawa yang pertama kali di Surabaya itu NIAS. Itu sebenarnya SD, itu sebenarnya mantri. Cuma dia bilang dokter Jawa gitu. Sebenarnya itu mantri. Sekolah mantri ya. Nanti baru sekolah dokter bener tuh HH itu 1910. Jadi kita tuh semua pendidikan di Indonesia ini evolusioner. Kayak kalau kita lihat fakultas ilmu sosial di Jakarta, mulai SD, SMP, SMA nanti udah Cikini mesti bikin universitas juga bikin lah. Tapi kalau untuk kedokteran teknik nggak bisa karena mesti punya peralatan gitu loh, Cok. Itu mesti punya laboratorium dan lainnya. Jadi tapi orang-orang itu jadi ada namanya SMA itu kalau nggak salah namanya AMS. SMA itu AMS. AMS itu hanya ada di 2-3 kota, salah satu di Jogja. Jadi orang-orang itu terpaksa sekolah di situ. Nah, orang-orang itulah yang tahu-tahu kok bisa keluar ide bahasa Indonesia itu aneh itu. Itu yang sampai sekarang dan itu bukan orang yang dikenal sama bukan orang yang ya itu tercatatnya sebagai sejarah aneh juga itu. Itu bukan siapa-siapa kok waktu itu. Orang yang pertama kali Iya, itu artinya beginilah. Soekarno umurnya 27, dia juga nggak menonjol di situ. Pokoknya itu tiba-tiba aja orang. Dan itu menjadi bagian dari sejarah Indonesia itu yang gua kagum. Jadi kita juga jangan anggap enteng orang-orang yang mau memerdekakan kayak orang yang memang mau mati untuk bela si Nelson Mandela itu orang bule juga. Jadi memang dari sana. Ngerti nggak? Nanti kalau orang Irian ini mau merdekain itu orang bule-bule itu orang Timur itu itu memang itu juga yang merdekain Indonesia gitu loh, Cok. Jadi kadang-kadang kita aja yang reaksinya wah puji sama ini gitu loh. Terutama tadi orang-orang yang namanya ultranasionalis itu yang terjadi sekarang di Amerika itu. Jadi begitu kuatnya ini omongan mereka ini gue kasih bukunya. War on Terrorism itu, itu mereka sampai Islam itu di stereotipin musuh gitu loh, hingga jadi semuanya udah aneh gitu loh, Cok. Oke, kita kembali lagi ke soal 93 tahun Sumpah Pemuda. Itu udah nggak sampai. Saya mau tanya lagi Her nih, kalau nggak ada orang mula-mula menggagas soal persatuan, ya muncul ke 98, kira-kira Indonesia itu merdeka nggak? Saya kira justru di situ. Gimana cara menjelaskan? Karena kalau kita lihat Sumpah Pemuda dengan lagunya Indonesia Raya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya, dan bersatu dari Sabang sampai Merauke itu yang kemudian pada masa pembangunan Orde Baru itu yang dibangun, yang tadi lihat simbol Bang Hariman tumbuh itu badannya materialisme aja. Dan untuk bersatu kan nggak mungkin hanya dibangun materinya. Tetapi membangun badan dan jiwa itu yang menurut saya semboyan Malari tadi, supaya ada keadilan sosial, kemanusiaan, karena apa? Ada pentingnya usaha rakyat kecil, usaha orang-orang pinggiran. Anda ada nggak lihat di sejarah negara lain seperti peristiwa besar Sumpah Pemuda itu? Gimana? Di negara lain ada nggak? Negara lain. Kalau di Inggris tuh makna charter itu. makna charter. Itu mereka Bisa tuh disamakan makna charter? iya. Oh bisa itu? Iya bisa, oke. Karena dia bilang begini, Cak. Mereka tuh bilang nggak ada itu kemutlakan kekuasaan raja gitu. Oh itu soal kekuasaan ya? Iya, hak asasi manusia. Masukkan Sumpah Pemuda itu gini, ada satu kelompok pemuda di Amerika misalnya, kita bersumpah bahwa Amerika bersatu,
Amerika ini bendera satu itu Itu masa Tea Party itu mereka menolak, tapi dalam bentuk menolak. Mereka orang Inggris, WAPS, White Anglo-Saxon Protestant itu, mereka menolak pajak itu. Mereka bilang kita sekarang putus sama Inggris gitu. Kita pemuda itu ya. Pemuda. George Washington itu semua anak muda. Nggak ada perubahan tuh anak muda aja, nggak ada orang tua. So, kita misalnya contoh lihat New Zealand ya. New Zealand tuh perang lama dijajah sama Inggris. Tiba-tiba cuma damai aja, mereka capek perang, mereka damai, nggak ada deklarasi. Udah damai, terus kerjasama gitu loh. Membangun kekuasaan pada waktu itu. Jadi sebetulnya Indonesia ini unik, khas. Memang apa tadi contohkan, makna cara menurut aku agak berbeda sedikit lah. Jadi khas Indonesia. Mesti ada ininya, Cak. Mesti ada trigger yang membuat mereka tuh di situ mereka tuh. Itu yang kamu tanya, kenapa sampai terjadi triggernya apa? Maka itulah anehnya Indonesia ini kan karena bukan kita itu dipersatukan oleh penjajahan tadi. Itulah makanya kalau kita itu mesti ada, Soekarno tuh ngerti mesti ada nation building. Itu yang di negara lain nggak ada national building itu. Itu yang maksud itu. Kalau kita tuh ada, jadi makanya keluar buku-buku tuh nation in waiting gitu tuh, nation in segala macam gitu, segala macam karena itu yang selalu kita bilang dulu sampai hari ini sebenarnya kalau menurut gua ya. Kalau gua di tahun 70 itu sering kali kita mesti nggak ada jaminan kita Indonesia tuh tetap masih bertahan loh gitu. Sekarang gua karena itu Rusia pecah. Nggak ada jamin. Setelah 70 tahun, kita udah 70 tahun lebih masih bertahan. Bangga juga gua. Enggak dong, dari tempat 45 sekarang 70 tahun. 77, 73, 70 berapa? 76 lah. Ya kita anggap 70 tahun lah. 73 Kita tahun. udah lebih jauh dari Rusia. Rusia Uni Soviet itu 70 hancur. Iya. Yugoslavia Nggak, lebih parah lagi, Bang. Soviet 90, Bang. Yugoslavia lebih parah tuh. Enggak, dia 1917 pecah 1987. Iya. Yugoslavia 45 Uni Soviet. Nah, Hah? 73 tahun, 70 tahun. 70 tahun. Yugoslavia 45 berarti kedua kemarin pecah. Siapa? Aku setuju ya, Cak. Yugoslavia. Iya, itu ya Yugoslavia. 45 tahun. Oke, Iya. mereka gimana, Bang? Indonesia ini unik ya, negara yang multi etnis ya, seperti Amerika nggak banyak. Biasanya negara itu bangsanya itu karena sukunya sama, etnisnya sama. Kalaupun ada kecil dia minoritas yang tadi kayak juga akhirnya pecah. Kita ini hampir mirip dengan Amerika, multi etnis. Kalau Amerika multi etnis ini karena dia migran dari Eropa. Tetapi kita ini bukan orang migran, memang orang yang ada di pulau-pulau Nusantara ini. Juga dari Asia Tengah sana, gila kau. Ya tapi kan itu zaman prasejarah, 2300 peradaban yang ada ini. Itu Amerika maka dibilang melting pot itu. Melting pot. Jadi kalau Bursa nanya, kalau nggak ada Sumpah Pemuda, Indonesia merdeka. Ya, itu Saya pertanyaan. kira sih tetap merdeka, cuman waktunya. Dari mana? Ya memang ya bom atom ya, Hiroshima itu membawa pengaruh ke dunia, termasuk Indonesia. Kalau misalnya nggak ada bom, Ada orang ini, bilang, Bang, ini proklamasi 1998 ini proklamasi pertama Indonesia merdeka. nah, Nggak. sekarang gini Bang, Enggak, gini. Kalau Indonesia merdeka itu pasti. cuman kapan? Setelah perang dunia, iya pasti perang dunia, tapi pecah. Karena gitu, itu yang terjadi dengan di Afrika itu. Jadi begini, mereka itu jangan salah aja. Lu baca dokumen Amerika, perang dunia kedua itu, seluruh raja-raja, pemimpin-pemimpin di Eropa itu dibawa ke Amerika. Ratu Juliana, Ratu Wilhelmina, Ratu Hantu Blau semua di sana kumpul. Karena negerinya udah dikuasai sama Jerman. Nggak ada yang tinggal. Jadi presiden Amerika itu semua di Amerika. Yang ada tinggal di sana tuh De Gaulle, tapi De Gaulle kan masih ngumpet-ngumpet, belum siapa-siapa lah gitu. Prancis. Ya De Gaulle ini kan ngaku aja setelah itu bahwa dia kuat perang. Itu Amerika yang perang kok. Tapi Amerika di sana udah bilang, lu mau rencana apa? Kalau gua merdekain Filipina. Itu perintah Amerika, jadi semua merdeka lah waktu itu. Nah, Indonesia tuh dituduh Belanda bilang, gua mau merdekain tapi gua nggak mau kasih Soekarno segala macam karena itu antek Jepang gitu loh. Itulah makanya di situ datang magicnya namanya Syahrir. Syahrir itu bisa dengan segala macam tipu dayanya dia meyakinkan Amerika bahwa ini bukan Jepang gitu loh. Nah, kalau dari bukunya Intel, dari buku kata-kata duta besar Amerika yang pertama di sini, Sherman namanya itu, dia bilang itu adalah laporan intelligence Amerika CIA. yang bilang memang
memang rakyat itu mau merdeka kok. Itu karena pemuda mereka itulah makanya Ben Anderson itu bikin buku bahwa revolusi Indonesia ini revolusi pemuda gitu loh. Iya, Bang. Karena tanpa orang tidak merdeka mereka itu mati itu kita si Belanda masih nggak mau nyerah loh. Di Rombroyen, pertemuan di kapal Rombroyen, pertemuan Linggarjati itu kita pasti dipecah-pecah dan kita nggak menang. Itu yang gua mau bilang. Bukan kayak kita buktiin kayak perang Vietnam itu kabur tuh Taliban ini si Amerika tuh. Tapi Amerika juga kalau Taliban tuh sebenarnya Amerika nggak kalah juga kok. Dia kan dikasih pulang kan. Pura-pura aja itu. Memang dia kasih aja kan. Tapi kalau Vietnam tuh memang Amerika dikejar-kejar sampai kabur lain. Jadi Cok, jangan salah. Tapi bahwa kita nggak pecah itulah Sumpah Pemuda itu Cok itu. Itu. Jadi jangan dibalik, Cak. Karena waktu Eropa Afrika dimerdekain sejak tahun 50-an, sampai sekarang pecah, baru sekarang tenang. Makanya Afrika akan maju begitu nanti Afrika ini tenang, Cok. Etnisnya udah negaranya sesuai dengan etnis itu mereka loncatan besar. Di situ nanti kita ketinggalan. Kita sebagai bangsa yang disayang ini. Satu temuan kita ini bahwa kita nggak takut Indonesia pecah karena ada Sumpah Pemuda. Itu karena Sumpah Pemuda itu. Jadi kan itu kan pernah itu dibahas berkali. Kenapa kita lebih kuat dari India, lebih kuat dari Cina? Karena dialek kita tuh satu, bahasa Indonesia itu. Juga perangkat kita bahasa Indonesia. Itu kalau Cina aja masih Hong Kong itu lama loh. Kalau nggak diambil mereka masih bahasa Kanton loh. Nggak mau mereka Mandarin Hong Kong itu. Kita kembali lagi soal pemuda tadi. Yang ini kan kita mungkin kan Indonesia yang kita bicarakan itu kan Indonesia substansial. Iya. Ya Indonesia substansial. Tetapi sekarang anak muda itu berpikir Indonesia secara formal, bahwa Indonesia itu hanya sebagai satu organisasi aja, bukan suatu bangsa. Nah, jadi satu organisasi administrasi aja dia pikir. Dia nggak pentingin lagi yang dibilang keadilan, kemakmuran udah nggak penting lagi. Itu yang gua takut karena gitu kita negara gede. Yang namanya Singapura bisa bikin negara begitu dia, bukan nation building, bukan nation state dia tuh. Dia negara memang karena pengumuman aja gitu loh. Jadi itu dia bohongnya banyak loh. Dia State city. Undang-undangnya bahasa nasional dia bahasa Melayu loh. Tapi kenyataannya Betul. Dia hilangin semua. Jadi itu nggak ada nationnya gitu. lagunya masih lagu Melayu dan bahasa Melayu lagunya. Karena waktu itu dia kan dikepung sama kita, jadi dia terpaksa secara politis si Lee Kuan Yew bikin itu. Tapi dalam prakteknya dia hianatin terus. Kayak kita sekarang, makanya perlu kita tuh nation building itu terus-terusan gitu loh. Kita nggak bisa, makanya kita itu apakah kita udah sebagai nation itu udah, kalau mereka bilang, gua nggak tahu ya. Tapi kalau mereka bilang sama gua bangsa si Max Lane segala macam, Hariman jangan kau anggap enteng. Cina Amerika itu Amerika loh. Si Cina ini bisa keliru loh. Dianggap itu bisa gua pengaruhi, kagak loh. Mereka tuh jadi Amerika aja, Cok. Walaupun ininya etnis Cina. Iya. Kayak Obama itu dia tetap Amerika itu, dia nggak akan mau dia Iyalah. lain loh. Kalau di kita kan kita curigai si Awe itu Cina memang benar ke sono. Ini Bang. Itu sebut dia udah melting pot itu. Dari mana saya bangsa dia ada Amerika. American Dream kan gitu. American Dream. Terjadi karena fairnya. Jadi tidak mungkin dia orang Afrika memikirkan Afrika gitu, atau orang Islam mikirin Islam, enggak. Dia American melting pot itu. Iya. American Dream. Dream itu American yang bebas, merdeka, cari kekayaan enak. Mau aneh-aneh juga nggak dianggap sama yang lain, nggak dianggap. didengerin. Nggak dianggap. Tapi yang berbahaya ya saya lihat ya, materialisme kapitalisme itu di mana-mana dampak merusaknya luar biasa ya. Misalnya begini, kayak di Indonesia hari-hari inilah, itu kelas-kelas sosial yang muncul karena pembangunan yang sangat materialistis dan mengutamakan pertumbuhan, melenyapkan aspek-aspek keadilan, kemanusiaan, pemerataan itu kelihatan sekarang. Munculnya sekolah-sekolah elit. Katanya kita mau satu bangsa. Kembali lagi gimana cara kita untuk mengembalikan fondasi semangat Sumpah Pemuda dulu, supaya dia memiliki relevansi dengan keadaan sekarang ini. Menurut saya Bisa dapat konteks kembali. Pertama, basis material itu harus
memperkuat atau seiring dengan basis moral. Ini kan ada kesenjangan antara moral dengan material. Pendidikan di kita ya kan kenyataannya basis material itu merusak basis moral di Indonesia itu. Orang berkuasa tanpa mementingkan, memutamakan Apakah ini salah satu yang menyebabkan runtuhnya semangat generasi muda itu untuk memikirkan masa depan? Bayangkan, partai politik yang fungsinya itu mengayomi rakyat, melindungi rakyat, melayani rakyat, mengagregasi aspirasi rakyat, udah disfungsional. Elit politiknya kolusi dengan oligarki, malah mereka menjadi oligarki sendiri, dan mereka oligarki kapital sama oligarki politik sudah mencengkeram dan berpikir hanya kepentingan sempit, kepentingan yang sangat. Bisa nggak hal seperti yang tadi bisa mengancam persatuan? Pasti. Ya. Artinya kan nggak ada yang bisa jamin dong Indonesia tetap ada gitu. Indonesia itu bisa, menurut saya, justru bisa hancur kalau tidak bisa mengelola kapitalisme itu loh. Karena kapitalisme itu kalau sudah mencengkeram dalam bentuk oligarkisme, kapital, oligarkisme politik, dia itu bisa menjinakkan hukum, rule of law-nya dikalahkan sama dia. Jadi dia tundukkan semua itu. Rule of law-nya, civil society dipecah belah. Anda mau mengatakan hilang Indonesia ini karena disebabkan salah satu ketidakadilan itu? Iya. Dan menurut saya yang paling berbahaya bagi kita, saya ingat pernah diajak Bang Hariman mendengarkan Pak Selo Sumarjan di UI. Pak Selo Sumarjan Dasepo dia bilang, musuh anak muda sekarang itu adalah ketidakadilan, kemiskinan, ya, dan kesenjangan. Jadi soal kesenjangan ini Bang yang sangat menakutkan buat saya. kira Ketimpangan itu, kesenjangan itu. Sumbernya bukan kemiskinan, sumbernya ketidakadilan. Ketidakadilan dan Makanya kesenjangan. kemarin Orang miskin karena diperlakukan secara struktural tidak adil. Gitu. makanya mesin kekuasaan itu kaca Bagaimana? dari Rizal paling takut dengan pemuda. Makanya pemuda mesti dilumpuhkan. Iya. Misalnya kayak gini, sekarang ini hari-hari orang di luar Jawa itu antri BBM. Sekarang ini. Kan nggak adil. Daerah yang sumbernya ini, tapi dia nggak ini. Iya. Nih, jadi kan ada, jadi kita kembali lagi Bang, keadilan tidak struktural itu akhirnya menilai orang kena miskin karena dia strukturnya membuat orang itu miskin. Miskin. Pemiskinan struktural itu. Bang, abang kan masih ngajar bang ya? Iya masih. Abang ngajar hukum ya? Iya. Iya. Abang bisa nggak kalau ngajar hukum tuh, abang pasti sisipkan bagaimana semangat membangun perjuangan gitu bang ya? Keadaan Nggak, jadi mahasiswa. itu kan Abang ngajar gitu nggak? hukum itu kan sebenarnya norma, ya norma Iya. yang yang diajarkan, yang dimapankan, ditulis dalam undang-undang dan ada sanksinya. Nah tapi kan hukum itu kan dasarnya juga dari norma. Norma itu filsafat, ya filsafat itu kan apa hal-hal yang baik terhadap alam, terhadap masyarakatnya. Itu kita bicara gitu, ya kan? Adil itu kan sebenarnya bagian daripada filsafat. Cabang filsafat. Iya kan? Iya. Adil itu ya bukan karena ketidakadilan. Ini yang filsafat. Berarti Kita harus berlaku yang patut ya Yang patut. sesama orang dan sesama lingkungan. Kan orang juga sekarang itu ini yang kan, abang persis ajarkan ke mahasiswa. gimana? Abang ajarkan dengan mahasiswa. Loh iya dong. Oh. Jadi begini bagus ya, dong. misalnya saya kan bicara hukum acara pidana. Ah. Hukum acara pidana itu kan mengenai prosedur bagaimana orang diadilin sampai karena orang itu dianggap melanggar hukum pidana. Nah, sekarang kita bicara ya, bagaimana orang itu diperlakukan adil di dalam proses peradilan. Karena peradilan itu kadang-kadang tidak adil, ya Bang. Iya, iya. Nah, ini kalau kita bicara inti dari rule of law itu, ya, sebenarnya keadilan dan hak asasi. Memang demokrasi ya membutuhkan rule of law. Karena rule of law itu dia itu adalah untuk keadilan. Jadi abang dalamkan nilai-nilai ini ke mahasiswa ya? Loh iya, tapi begini juga kadang-kadang saya lihat ini kalau kita ngomong Kalau mereka kubur duit ngasih ke bucok. Aku ini serius. Ini serius nih bang. Bang ini serius. Abang ngomongnya bang. Serius ini. ya, jadi gini. Orang tua murid gua nggak kita orang tua murid. Iya gini ya. Sekarang ini kurikulum perguruan tinggi ya, khususnya Abang kalau fakultas kurikulum hukum. ikut kurikulum tinggi kan nggak mungkin mahasiswa Filsafat itu Iya. dibelajarin cuman 1 semester dengan 2 SKR. Nah, dibilang kalau orang mau belajar filsafat itu di strata 2 dan strata 3. Tapi kalau orang
hanya dibekali pengetahuan hukum tanpa didasarin filsafat, dia itu justru bisa berbahaya. Dia menggunakan hukum bukan untuk ini. Dia tahu hukum, tapi dia nggak tahu untuk apa. Kenapa begitu pentingnya filsafat dalam konteks hukum, Bang? Loh iya, yang tadi saya katakan kan hukum itu sebenarnya filsafat yang ditulis ya, yang dimapankan dan diberikan sanksi. Misalnya kan kalau bahasa Jawa itu ora elo, ya kalau bahasa Sumatera itu tidak baik. Itu kan sebenarnya kenapa ora elo? Karena baik. Itu kan kita belajar dari alam, belajar dari lingkungan, belajar dari sejarah bahwa itu perbuatan nggak bagus. Oh, itu yang satu inti filsafat ya. Iya. Jadi mengembalikan fungsi manusia, mengerti tentang manusia, itu pentingnya. Jadi saya kira ini kembali lagi ke tema obrolan kita sore ini. Jangan dulu, Abang soal ini. Abang ngajar hukum dulu di mahasiswa dulu. Loh iya, saya begini, saya selalu mengajarkan ya, kan begini, karena kenapa lu gini nanya, kenapa lu bisa nangkep itu? Apakah murid lu bisa nangkep itu juga? Ya. Apakah murid mahasiswa Abang nangkap dengan cara Abang ada jarak. Ada ini. Itu yang Karena Kenapa beda aja? Itu gue bilang bakat. Kayak gue ya. Gue itu nggak ada yang ngajarin. Itu yang kalau di penjara itu kata Subadio sama gue, Hariman. Aku itu heran. Kader PSI itu segala macem tai semua kira-kira gitu. Gak apa-apa. Si dokter banyak lah si Maruli Siahaan ketua GMSO si wah di Jogja gue lupa siapa nama itu, banyak tuh si Fauzi itu GMSO semua, Hakim Simamora, Toleng gue kira enggak, Silam enggak, tapi mereka ini, tapi datang lu semua ini, lu Gurmilang, Eko, Salim itu siapa? Gak pernah ikut organisasi, tapi inilah kader yang benar gitu loh, kira-kira gitu. Ini yang kita cari. Kalian tuh cepat nangkep. Jadi apa yang kita bilang kalian langsung bisa. Jadi itu juga makanya aneh itu nih. Jadi makanya kadang-kadang pertemuan sejarah itu kayak gitu. Gua ketua dewan, bukan ini bukan karena gua mau center Sariman ya. Karena itu ketua senatnya juga lagi jago-jagoan semua gitu loh, Di. Betul. Ada Theo, ada nggak, intinya kan pendidikan formal di perguruan tinggi itu tidak menjamin sesuatu bisa menimba pengalaman luas. Itu Bang, di kelas gua itu satu kelas tuh nggak terlalu banyak. Di era itu Bang, setelah Abang itu ya generasi kami tuh Bang. Apa pesan Abang di Sumpah untuk anak-anak mahasiswa pemuda ini, Bang? Enggak, kalau Sumpah Pemuda itu kembali, mereka harus berani menyatakan sebenarnya bahwa sumpah mereka ini, masa depan kami ini kayak apa gitu loh. Itu nggak keluar sampai sekarang. Gua aneh itu. Gua bilang kemarin gua kan diminta cara mana bimbingan. Gua bilang kalian itu harus berani menyatakan apa mau kalian, karena ini masa depan kalian bukan masa depan kami. Kalau kami maunya kalian itu nggak masuk penjara gitu loh. Kalau gua kan, Dek, kau cari jodoh baik gitu loh. Kan gitu, kayak kau ngomong sama anak kau, sekolah maju, supaya tahu kalau bisa nanti jangan kayak papa gitu loh. Tapi kita nggak pernah, lo mau apa gitu loh. Dan anak gua juga jeleknya mulai dari si Reza segala macam. Itu kalau ditanya mau nyari apa, ya enak-enak aja Pak gitu loh. Jadi ya, tapi dia kan belum merumuskan kan apa masa depan dia. Paling gua takutnya tetap pengen kaya gitu loh. Bukan dia pengen kaya bersama gitu, nggak ada keluar itu gitu. Kalau di luar negeri itu gini, Di. Mereka itu nggak ada tantangan, Di, setelah perang Vietnam itu, Di, ya, anak muda-mudanya. Tapi mereka kan ngomong lingkungan bersih, keluar, Di. Jadi ada semacam pandangan komunal ya. Jadi Greenpeace tadi ada keluar soal gender gitu loh. Mereka bicara Tahun keadilan 2008 gender. Ada itu Bang. 2008 ada tantangan. Keadilan gender muncul dari mereka. Betul. Kesetaraan. anak kita, gua nggak tahu. Anak kita ada. Kalau ada kita bagus dong kalau gitu. Jadi nggak ketinggalan bener dong. Hanya itu menurut saya rasa senasib sepenanggungan itu sangat terkoyak, sangat terganggu dengan ketimpangan, dengan ketidakadilan dulu. Karena yang 1% kelas yang menguasai ini kan lebih seneng naruh uangnya di luar negeri, mereka belajar luar negeri. Orang Tionghoa yang kita ajak bicara mengakui rasa tidak aman, maka mereka taruh uangnya di luar, anaknya sekolah di luar. Dan itu kan udah lain Bang lingkungan pergaulannya dengan
generasi Sumpah Pemuda, generasinya Abang, generasi 45, 66, generasi yang kan Nah, ini- beda karena mereka udah tumbuh di luar. Kalau gua sendiri kalau si Reza jago kan dia SMA-nya udah di luar gitu loh, Cak. Iya. Ya Kan begini nggak ya. sempet jadi Kan akhirnya Bang, ini kan kita bicara soal pendidikan. Pendidikan tuh penting sekali. Kenapa generasi ya pendidikan? Generasi milenial sekarang itu kan produk dari generasi baby boomers. Ini kan Baby, anak-anaknya baby boomers, Iya, sekarang. iya, anak-anak lahir iya. tahun 50-an, Iya, 60-an. iya. Baby Sekarang. boom. Iya kan? Iya, Nah, betul. pada waktu generasi baby boomers itu dia waktu di dalam umur yang mulai mapan, umur 30-40 ke atas, itu suasana di Indonesia yang tadi karena waktu itu pembangunan material gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, jadi nilai-nilai yang ini bukan lagi nilai-nilai yang apa soal kebenaran, kejujuran. Nggak orang nggak ini. Jadi semua orang mencapai satu keberhasilannya material. Nah, di dalam pendidikan itu juga, pendidikan yang kita ini mengarah kepada orang dapat nilai. Iya kan? Supaya bukan bagaimana orang itu dia mendapat nilai. Iya. Yang nggak dipersoalkan bagaimana proses dapat nilai, nggak perlu belajar apa dia perlu nyontek, dia mau ngerti atau beli soal, ya beli bocoran, dia nggak perlu karena ngejarnya nilai. Dengan nilai itu apa? Dapat sekolah bagus, dia dapat sekolah bagus terus begitu, dapat sekolah bagus, akhirnya menjamin itu. Nah ini yang sebenarnya nggak. di Cina ya dilarang les. Les dilarang memang. Karena dia pikir supaya itu hanya untuk anak orang kaya. Dia les nanti dia bisa masuk ke universitas bagus-bagus. Ini dilarang kan? Nah jadi begini, kita kan menteri pendidikan. Supaya yang fair gitu loh. Nah sekarang menteri pendidikan kita nggak tahu. Karena ya, dia mereka dapat fasilitas, dapat Oke, kita kesempatan. stop dulu. Kita ke belajar guru Nanti kita spesial. lanjut lagi dengan tema lain. Ini udah banyak nyimpang. Saudara pemirsa Indonesia yang baik, kita telah akhiri sudah 1 jam lebih kita diskusi soal pentingnya kita refleksi evaluasi Sumpah Pemuda 93 tahun Sumpah Pemuda yang 1928 lalu. Semangat Sumpah Pemuda pasti adalah yang pasti ya, ada 3 setidaknya: semangat ingin bersatu membangun kebangsaan, semangat bersatu ingin merdeka, dan semangat bersatu untuk menghimpun kekuatan-kekuatan dari Sabang sampai Merauke. Ada Jong Japa, Jong Islamitan Ben, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Betawi dan seterusnya. Sumatera. 3 aspek itu setidaknya melandasi kenapa penting lahirnya 1928 itu. Banyak sejarawan mengatakan 1928 ini proklamasi pertama sebelum proklamasi 1945. Ada juga yang mengatakan tanpa 1928 juga tidak ada proklamasi 1945. Tapi kalau itu bisa diperdebatkan. Yang penting adalah pertanyaan kita, apakah dengan mencari relevansi Sumpah Pemuda dengan sekarang ini Indonesia masih bisa bersatu dengan keadaan kesenjangan yang hebat, dalam keadaan ekonomi dikuasai oligarki, dalam kekuasaan yang tidak mau berbagi, tidak mau dikontrol. Nah, pertanyaan ini masih menggantung. Banyak contoh negara-negara lain yang pecah karena ketidakadilan, karena ekonominya tumbuh sepihak dan karena peperangan. Nah, kita tetap komitmen walaupun bagaimanapun juga jerih payah, jerih tantangis perjuangan pendahulu kita itu perlu kita jaga, yaitu menjaga Indonesia tetap bersatu. Karena itu pentingnya pemerintah mendengar, ya, mendengarkan, bersedia dikontrol untuk memperbaiki masa depan bangsa ini. Terutama memberikan kanal kepada aspirasi anak muda supaya mereka bisa mengekspresikan, bisa tampil untuk memimpin bangsa Indonesia pada masa-masa akan datang. Pemirsa, kita jumpa lagi yang akan datang. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga persatuan, tetap jaga perdamaian. Indonesia merdeka. Taufik Hidayah. Sebentar. Terima kasih kepada narasumber. Kebetulan kita lagi jalan-jalan di puncak ya, di daerah Cisarua ya. Nah, tempatnya ini ada gunungnya, udah nggak ada kelihatan gunung. Tapi Malayang. namun Malayang Cafe. Di Malaya Cafe ya. Kita ketemu dengan kebetulan berjumpa, kita janjian mendadak aja dengan Bang Hariman, tokoh Malari ya. Sekarang usia 71 tahun dan tidak ada yang orang tidak kenal dengan Bang Hariman kalau mereka mengenal sejarah pergerakan mahasiswa. Hariman Siregar dia bukan aktivis. Ya, bukan aktivis. Setidak-tidaknya belum membaca. Ya. Nah, ini Dr. Kuduri sebentar lagi di profesor ya dari Universitas Indonesia. Substansial. Dia juga seorang aktivis yang
membimbing mahasiswanya kalau ngajar hukum sekedar hukum, tapi juga mendempetkan hukum dengan filsafat agar hukum mencapai tujuan mengenal soal manusianya sebetulnya itu. Dan ini Dr. Herdi Sarasat ya juga pengamat politik, juga dosen sosiologi dan penulis yang sering ceramah di mana-mana. Ya, terima kasih Bung Herdi telah bersedia. Ini aktivis tahun 70-an ini. Sudah tua ya. Bapak sudah 67 tahun ya? 67 tahun. Ya, saya lihat dulu. Ini sempat ikut 79 ya, kampus kuning kalau nggak salah ya. Hampir masuk penjara juga, tapi melarikan diri. Terima kasih Pak Aryadi ya, telah bersama kita hadir di puncak pada hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita ini selalu bermanfaat dan selalu penting kita mengambil refleksi, terutama sejarah yang penting. Karena menurut buku-buku sejarah, Sumpah Pemuda ini sejarah yang khas. Seperti yang ditulis oleh John Anderson, soal Sumpah Pemuda khas sekali. Ya, banyak lagi oleh Eus Preacher ditulis sejarah tentang Sumpah Pemuda, memang luar biasa. Ditulis oleh tadi Benedict Anderson ya, bahwa revolusi ini satu revolusi pemuda. Jadi kata Soekarno, pemuda adalah tenaga sejarah. Tidak ada pemuda, sejarah tidak akan bergerak kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.